Pemimpin bangsa itu menurut pandangan saya dan pasti juga dikehendaki semesta adalah bukan orang yang banyak duitnya. Kalau orang banyak duitnya, ya seperti yang kita lihat itu ikhtiar-ikhtiar para politisi, partai itu semacam transaksional gitu loh. Lu kayak gitu kok pemimpin? Saya pikir bukan. Bung Karno itu pada masa beliau jadi pemimpin juga bukan orang kaya. Pak Jokowi itu juga bukan orang kaya, tapi karena semesta menghendaki. Pak Mahfud itu seperti miniatur Indonesia. Dia seperti mengusung pikiran-pikiran besar para leluhur bangsa ini. Seperti ada Bung Karno di dalamnya. Itu kan luar biasa. Tidak semua orang bisa berkemampuan seperti itu. Dan tulus. Jarang loh orang punya nyali, punya keberanian seperti Pak Mahfud. Harapan saya masih tahu, masih yakin ada ketua partai yang betul-betul punya komitmen untuk mewujudkan Indonesia menjadi baik. Ini memang harapannya Pak Mahfud bisa menjadi wakil presiden tuh ya lewat pintu Bu Mega. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, video yang kita putar di atas adalah pernyataan isi hati dari budayawan seniman dari Jogja, Butet Kartarejasa. Itu semua terungkap dari sebuah podcast yang dilakukan oleh Akbar Faisal. Akbar Faisal itu dulu jurnalis di Jawa Pos, juga dulu pernah menjadi anggota DPR RI. Intinya di dalam video itu Akbar mengatakan memang sengaja video itu dibuat, podcast itu dibuat dengan harapan apa? Biar semakin terbaca banyak orang isi hati yang ada dalam diri Butet itu. Juga diharapkan banyak orang yang mendukung gerakan Butet yang ingin menjadikan Pak Mahfud, yang ingin agar Pak Mahfud itu menjadi pemimpin di Republik ini. Ya, kita tahu insya Allah, saya pun termasuk orang yang meyakini bahwa Butet adalah orang yang bicara dari hati nurani. Kalau kita melihat track record masa lalu Butet adalah orang yang bicara berdasarkan isi hatinya, bukan orang yang bicara atas nama kepentingan-kepentingan yang sifatnya materi. Jadi saya meyakini, saya tertarik untuk mengangkat konten masalah ini karena saya merasa punya teman, bahwa saya yang selama ini juga memang menginginkan Pak Mahfud untuk agar Pak Mahfud itu menjadi salah satu pemimpin. Ya dulu harapan kita presiden. Nah karena sekarang presiden itu sudah pasti semuanya, paling tidak kita berharap Pak Mahfud itu menjadi wakil presiden. Karena kita tahu track record yang sudah ditunjukkan oleh Pak Mahfud. Saya yakin selama ini dalam konten-konten saya sebelumnya sudah saya sebut, saya yakin apa yang dilakukan Pak Mahfud itu karena ikhlas, bukan karena pencitraan. Panjang sekali. Track record itu sudah bisa dibaca sangat panjang. Bukan hanya baru-baru kemarin ini. Ya, kita tahu semuanya lah bahwa Pak Mahfud itu tampil di tengah-tengah pusaran politik yang ya kita semua mungkin masyarakat secara umum sudah sangat muak itu. Pak Mahfud memberikan harapan. Dan ketika Pak Mahfud melakukan itu, termasuk kemarin yang kasus uang 394 triliun itu kan dukungan masyarakat, dukungan para politisi kepada Pak Mahfud luar biasa. Cuma yang disayangkan sampai sekarang tuh kelihatannya partai-partai itu sama sekali tidak memperhatikan, partai-partai itu tidak melihat itu sebuah mutiara yang harusnya diambil, malah seakan-akan dicampakkan. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita. Dan saya berharap dengan konten yang saya buat ini juga semakin banyak. Ayo orang yang memang menginginkan Pak Mahfud itu menjadi pemimpin di Republik ini dengan harapan agar negara ini lebih baik.
Ayo kita bersama-sama terus menggaungkan itu. Dengan harapan apa tadi? Butet di video tadi mengatakan, dia masih yakin, dia punya keyakinan ada seorang ketua partai yang masih menggunakan hati nuraninya. Ya, sebenarnya sudah sangat jelas itu yang dimaksud Mega, tapi Bu Mega ya. Tapi kelihatannya Butet tidak terlalu mau menyebutkan itu. Tapi saya pun sudah berkali-kali mengatakan, ini memang harapannya Pak Mahfud bisa menjadi wakil presiden tuh ya lewat pintu Bu Mega. Dan kita sebenarnya kalau berharap dari Bu Mega itu juga tidak berlebihan. Karena apa? Bayangkan, ini menurut saya sebuah catatan yang sangat perlu kita garis bawahi. Bayangkan ketika awal-awal persaingan internal di PDIP soal siapa calon presiden dari PDIP, kita tahu semua kan, dulu Puan Maharani, putrinya Bu Mega itu juga kepingin. Yang dukung di internal partainya juga banyak. Sebaliknya Ganjar yang diserang habis-habisan oleh beberapa elit PDIP pada waktu itu. Puan juga sudah masang baliho di mana-mana. Tapi ketika realitas mengatakan bahwa Puan tidak terlalu populer, Puan tidak terlalu digendaki masyarakat, sementara polling-polling menunjukkan Ganjar yang yang pollingnya tinggi, dalam keputusan terakhirnya Bu Mega memutuskan memilih Ganjar. Itu luar biasa. Itu sikap kenegarawanan yang luar biasa. Itu sikap seorang ibu yang menginginkan anak-anaknya mendapatkan kebaikan di kemudian hari. Luar biasa loh. Ini kalau politisi, saya tidak perlu menyebut si A, si B ya. Kan kita tahu ada ketua partai, tokoh yang dulu juga menjadi tokoh penting di negeri ini, betapa mengupayakan agar anak-anaknya itu menjadi orang penting, anak-anaknya ditawarkan ke sana kemari supaya dapat jabatan itu kan ada. Bahkan sampai melakukan beberapa hal yang tidak patut, menggeser kader lain hanya untuk anaknya. Nah, sementara ini Bu Mega mengalahkan kepentingan dirinya, mengalahkan kepentingan keluarganya, mengalahkan keinginan anaknya demi memilih orang yang diinginkan oleh banyak orang, yaitu Ganjar dipilih menjadi calon presiden dari PDIP. Ini catatan. Kita berharap Bu Mega nanti melakukan itu lagi. Di saat carut marut seperti ini, nanti Bu Mega ngambil keputusan Mahfud dipasangkan dengan Ganjar. Ini yang diharapkan dari Butet dan beberapa seniman di Jogja. Berkali-kali saya masih punya keyakinan bahwa para seniman itu, Butet yang kita tahu betul sudah menjadi salah satu seniman besar di negeri ini, budayawan besar di negeri ini. Kita tahu bahwa Butet itu selama ini orang yang kritis, orang yang bicara dari hati nurani. Itu yang kita ketahui. Dan saya masih yakin Butet menyampaikan keinginan itu, harapan-harapan tentang Pak Mahfud itu didasarkan pada hati nurani yang dia miliki, bukan karena kepentingan-kepentingan apa. Oke, memang menurut saya, kalau memang negara ini ke depan ingin baik, berkali-kali sudah dalam konten saya berkali-kali menyebut, Pak Mahfud ini sekarang harusnya menjadi pilihan yang terbaik. Bayangkan, kalau bicara negarawan, kita sudah membuktikan. Bicara soal kemampuan dia dalam menerjemahkan, dalam menjelaskan hal-hal keagamaan, dia bisa menjelaskan dengan baik. Ya toh? Bicara soal toleransi, kita sudah bisa menangkap betapa cara berpikir beliau yang sangat moderat. Bicara soal menjaga NKRI, kita juga sudah tahu bahwa dalam pemikiran beliau sudah selesai ketika membicarakan antara agama dan hubungan agama dan negara. Sudah berkali-kali kita lihat itu, sudah berkali-kali kita saksikan itu. Di panggung-panggung kampus, di panggung-panggung Pak Mahfud, di masjid-masjid Pak Mahfud sering menyampaikan itu dan kita tahu. Cuma persoalan tadi, sampai sekarang partai-partai itu dengan berbagai alasan tidak sedikit pun melirik Pak Mahfud. Bahkan kalau kita mendengar cerita itu, dulu yang akhirnya menggagalkan Pak Mahfud tidak menjadi wakil presiden Jokowi, akhirnya diganti oleh Ma'ruf, itu salah satunya kan partai-partai itu keberatan karena Pak Mahfud dianggap tidak mau kompromi dengan partai. Jadi intinya sekarang ini kalau memang negara ini ke depan kita harap lebih baik dan orang-orang partai ini juga mendengar aspirasi yang ada di masyarakat, seharusnya Pak Mahfud itu
cobalah ditampilkan untuk dipilih oleh kita, bahwa nanti kalau ada persaingan Pak Mahfud kalah nggak masalah, tapi paling tidak dengan track record yang ada itu menurut saya harusnya beliau layak. Bukan terus seakan-akan nggak dihitung, malah orang-orang yang mohon maaf tidak jelas track recordnya di dalam politik, di dalam kenegarawanannya, justru disodor-sodorkan, diperebutkan untuk menjadi calon wakil presiden, hanya kelihatannya pertimbangannya karena uang. Di dalam konten ini kita juga mengatakan, kalau orang dipilih karena uang itu bukan pemimpin ya, nanti akan terjadi hanya apa istilahnya itu, politik dagang sapi, politik yang transaksional saja. Dan itu artinya apa? Si pengusaha, si orang kaya yang dia sukses masuk dalam lingkaran politik karena uangnya, dia nanti ketika jadi juga akan berusaha bagaimana mengembalikan uang itu. Dia mesti akan melakukan sesuatu bagaimana agar usahanya lancar, agar keuntungan yang dia peroleh berlipat-lipat, sehingga mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Di dalam video ini, video yang tadi kita kutip tadi, Butet juga mengatakan dulu Bung Karno itu ketika jadi presiden bukan orang kaya. Beberapa presiden yang baik bukan orang kaya. Jokowi ketika kita pilih itu bukan karena kayanya, tapi memang orang yang kita butuhkan untuk memimpin, orang yang sudah punya jam terbang dan sudah kelihatan bahwa orang itu punya jiwa kepemimpinan dan orang itu memang ingin menciptakan kebaikan untuk Republik ini. Nah, jadi bukan, saya betul-betul ingin sekali, ayo orang-orang partai sekarang sedikitlah memberikan harapan kepada kita sebagai rakyat ini. Berilah harapan bahwa ke depan negara ini akan dipimpin oleh orang yang baik. Sudah baik dalam konteks menjaga NKRI, baik dalam konteks pembangunan, mengembangkan kesejahteraan untuk masyarakat, juga dalam konteks bagaimana negara ini tidak dikorupsi, negara ini tidak dirongrong terus kekayaannya oleh segelintir orang. Dan itu lagi-lagi saya katakan, harusnya Pak Mahfud menjadi salah satu orang yang kita lirik, orang yang kita harapkan untuk bisa mewujudkan itu. Dan memang logis menurut saya, logis seperti yang disampaikan Butet. Memang ini kelihatannya naif. Dalam wawancara itu Gus Butet mengatakan, kayak saya itu dulu kan saya berkali-kali mengatakan saya kayak nggak pede, saya akan naif lah kalau di dalam situasi kondisi politik saat ini seperti ini. Saya berharap Mahfud menjadi presiden atau wakil presiden itu naif. Tapi ya udahlah, meskipun naif ya nggak apa-apa. Saya berharap rakyat ini akan tahu bahwa meskipun seakan-akan itu aneh, seakan-akan naif, tapi inilah kebenaran. Dan saya berharap, sekali lagi berharap, di titik-titik terakhir kita memang berharap di situasi yang seperti ini, kita berharap ada seorang ibu yang memposisikan diri sebagai ibu negara ini, ibu pertiwi kalau bahasanya Butet itu. Ada seorang ibu pertiwi yang memposisikan sebagai orang ibu yang menginginkan, yang melakukan sesuatu kebaikan demi anak-anaknya di ibu pertiwi ini. Dan memang logis kalau kita berharap itu dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP Perjuangan, yang memang sampai saat ini punya otoritas tinggi di partainya, juga diberi hak prerogatif untuk menentukan siapa pemimpin Indonesia yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.